Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1, saya mewakili teman-teman saya izin mempresentasikan hasil kerja kami melalui video pembelajaran untuk memenuhi tugas metode kuantitatif bisnis. Sebelum kita masuk ke materi yang akan kami paparkan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Saya sendiri Devi Sapitri, kemudian ada Bambang Irawan, kemudian Fajra Aurelia, kemudian juga ada Tri Yuniarti Astuti, dan yang terakhir ada Zakiyatun Dea Nafsiyah. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan melalui video pembelajaran materi tentang model antrian. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Yang pertama adalah sistem antrian. Nah, di sini kami mengambil sistem apotik K24 atau biasa dikenal dengan apotik yang beroperasi selama 24 jam. Kemudian garis tunggu atau antriannya yaitu pelanggan sendiri, kemudian fasilitasnya yaitu kasir. Untuk catatan bahwa apotik K24 ini masih tergolong apotik yang harganya lebih relatif mahal dan pelanggan yang datang itu lebih kecil daripada apotik yang biasanya kita kenal sebagai apotik Medistra Farma dan sebagainya macamnya. Kemudian selanjutnya adalah struktur model antriannya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa yang pertama, garis finish pertama ini adalah ketika pelanggan masuk ke dalam sistem, kemudian garis tunggu atau antriannya yaitu pelanggan sendiri di ruang tunggu atau di kursi yang telah disediakan. Kemudian adalah yang terakhir adalah fasilitasnya yaitu pelayanan oleh kasir. Nah, ketika sudah mendapat pelayanan dari kasir ini, maka pelanggan biasanya langsung keluar dari sistem antrian atau langsung keluar dari struktur model antrian. Kemudian yang selanjutnya adalah struktur antrian. Nah, di sini kami menggunakan single channel single phase. Nah, yang mana di sini hanya ada satu antrian atau satu kegiatan per fasilitas antrian. Jadi ketika pelanggan itu memasuki antrian, maka dia langsung diarahkan ke satu fasilitas antrian, tidak bercabang-cabang atau secara berurutan maupun acak. Jadi ketika pelanggan masuk, maka pelanggan langsung keluar dari sistem antrian tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis disiplin antrian. Nah, jenis disiplin antriannya sendiri yaitu kami menggunakan LOT atau Long Operating Time. Yang mana tadi sudah dijelaskan bahwa kami memilih apotik K24 yang mana beroperasi secara 24 jam. Baiklah, itulah materi yang dapat saya paparkan. Dan selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang mana teman-teman dapat melihat sendiri bagaimana sistem antrian ini kami paparkan. Baiklah, saya Tri Yuniarti Astuti akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada dalam sistem antrian. Yang pertama ada populasi masukan. Populasi masukan berarti berapa banyak pelanggan potensial yang masuk dalam sistem antrian. Pada apotik K24, populasi masukan ini sejumlah 12 orang per jam. Lalu yang kedua ada distribusi kedatangan. Distribusi kedatangan ini menggambarkan jumlah kedatangan per unit waktu. Pada apotik K24, distribusi kedatangan ini sejumlah 8 orang per jam. Lalu yang ketiga ada disiplin pelayanan. Nah, disiplin pelayanan ini berarti pelanggan mana yang akan dilayani terlebih dahulu. Pada apotik K24, disiplin pelayanannya ini yaitu longest operating time. Lalu yang keempat ada fasilitas pelayanan. Nah, fasilitas pelayanan ini mengelompokkan fasilitas pelayanan menurut jumlah yang tersedia. Pada apotik K24, fasilitas pelayanannya ini menggunakan single channel single phase karena hanya tersedia satu fasilitas pelayanan saja. Saya akan melanjutkan komponen sistem antrian. Komponen sistem antrian yang kelima ada distribusi pelayanan. Distribusi pelayanan yang pertama yaitu banyaknya pelanggan yang dapat dilayani per satuan waktu. Apotek K24 dapat melayani 1 orang per 5 menit. Lalu distribusi pelayanan yang kedua yaitu lama setiap pelanggan dapat dilayani. Apotek K24 dapat melayani pelanggan selama 5 menit. Yang keenam, kapasitas sistem pelayanan. Kapasitas sistem pelayanan yaitu maksimum jumlah pelanggan yang diperkenankan masuk ke dalam sistem. Apotek K24 memperkenankan pelanggan masuk ke dalam sistem maksimal 12 orang. Lalu yang ketujuh yaitu karakteristik sistem lainnya.
Jika jumlah pelanggan potensial yang masuk ke dalam sistem sudah mencapai jumlah yang ditetapkan, yaitu 12 orang per jam, maka pelanggan tersebut akan tetap dilayani dan dapat masuk ke dalam sistem yang disesuaikan dengan sistem sebelumnya, yaitu waktu pelayanan 5 menit per orang. Adalah contoh soal model antrian. Apotik K24 adalah apotik yang beroperasi selama 24 jam setiap harinya. Apotik tersebut hanya memiliki satu bagian ruangan yang langsung ditujukan untuk melayani setiap pelanggan yang datang. Ruangan tersebut hanya memiliki satu orang kasir. Rata-rata tingkat kedatangan pelanggan mengikuti distribusi Poisson, yaitu 8 orang per jam. Sedangkan kasir dapat melayani rata-rata 12 orang per jam. Dengan waktu pelayanan setiap pelanggan mengikuti distribusi probabilitas eksponensial. Jika diasumsikan model sistem antrian yang digunakan kasir tersebut M per 1. Hitunglah 1. Tingkat intensitas atau kegunaan pelayanan dengan simbol P. 2. Jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem dengan simbol L. 3. Jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam antrian dengan simbol LQ. 4. Waktu yang diharapkan oleh setiap pelanggan selama dalam sistem atau menunggu pelayanan dengan simbol W. 5. Waktu yang diharapkan oleh setiap pelanggan untuk menunggu dalam antrian dengan simbol W. Berikut adalah penyelesaian dari soal. Diketahui lambda sama dengan 8 dan mu sama dengan 12. Yang pertama, P sama dengan lambda per mu sama dengan 8 per 12 sama dengan 0,67. Angka tersebut menunjukkan bahwa kasir akan sibuk melayani pelanggan selama 67% dari waktunya. Sedangkan 33% dari waktunya 1 kurang P, yang sering disebut dengan idle time, akan digunakan kasir untuk istirahatnya. Kedua, L sama dengan lambda per mu kurang lambda sama dengan 8 per 12 kurang 8 sama dengan 8 per 4. Hasilnya 2, atau L sama dengan P per 1 kurang P sama dengan 0,67 per 1 kurang 0,67 sama dengan 2,03 dibulatkan jadi 2. Angka tersebut menunjukkan bahwa kasir dapat mengharapkan 2 pelanggan yang berada dari dalam sistem. Baiklah, saya Fajra Aurelia akan melanjutkan penjelasan jawaban dari soal-soal sebelumnya. Soal nomor 3, pertanyaannya adalah jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam antrian atau LQ. LQ bisa didapat dengan rumus lambda kuadrat per mu dalam kurung mu dikurang lambda. Sebelumnya telah diketahui bahwa lambdanya adalah 8 dan mu-nya adalah 12. Kita tinggal masukkan angka-angka ini ke dalam rumus menjadi 8 kuadrat per 12 dalam kurung 12 dikurang 8 sama dengan 64 per 48 sama dengan 1,33. Angka 1,33 ini menunjukkan bahwa pelanggan tidak perlu menunggu dalam antrian karena setiap pelanggan yang datang langsung dilayani oleh kasir. Soal berikutnya, soal nomor 4, pertanyaannya adalah waktu yang diharapkan oleh setiap pelanggan menunggu dalam sistem atau menunggu pelayanan atau W. Rumus W adalah 1 per mu dikurang lambda. Masukkan lagi angka sebelumnya yang telah kita ketahui, yaitu menjadi 1 per 12 dikurang 8 sama dengan 1 per 4. 1 per 4 ini kita kalikan dengan 60, didapatlah hasil 15 menit atau sama dengan 0,25 jam. Ini artinya rata-rata pelanggan menunggu dalam sistem yaitu selama 15 menit atau selama 0,25 jam. Soal terakhir, soal nomor 5, pertanyaannya adalah waktu yang diharapkan oleh setiap pelanggan menunggu dalam antrian atau WQ. WQ bisa didapatkan dengan rumus lambda per mu dalam kurung mu dikurang lambda. Masukkan lagi angka sebelumnya yang telah kita ketahui menjadi 8 per 12 dalam kurung 12 dikurang 8 sama dengan 8 per 48. 8 per 48 ini kita kalikan dengan 60, didapatlah hasil 10 menit atau sama dengan 0,17 jam. Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian yaitu selama 10 menit atau selama 0,17 jam. Baiklah, sekian penjelasan materi teori model antrian dan contoh soal yang telah kami berikan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua.
Apabila ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.